Tapi nggak ada sunat ya. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya. Kalau sunat itu berlaku hanya untuk Bani Israel, terus kenapa ada kitabnya Bani Israel di Kristen? Lah kitab itu kan memang diturunkan di sana. Terus kenapa Yesus katakan kabarkanlah Injil kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain? Saya tidak berbicara, saya tidak bicara Injil, kitabnya Ya, Yahudi yang saya bahas. Emang Kenapa? Injil itu kitabnya Yahudi? Loh, perjanjian lama yang kalian katakan itu kenapa ada di agama saudara? Itu kan kitabnya Yahudi. Iya, Yesus kan mengajarkan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Ya, muridnya Bani Israel. Muridnya Bani Israel. Murid-muridnya orang Israel. Iya. Iya, Murid-muridnya yang saya tanya Israel Kristen, Bang. lah kan jadi Kristen karena lanjutan dari perintah Yesus kepada murid-muridnya. Oh, itu bukan Yesus itu. Yang Matius 28 Anda maksud kan? Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Murid-muridnya diajarkan oleh Yesus firman Allah. Dan salah satunya adalah kekekalan hukum itu. Makanya murid-murid Yesus Enggak, itu, yang saya tanya legalitasnya kenapa di Kristen ada perjanjian lama milik Yahudi? Itu loh yang saya tanya. ini Alkitab itu sebenarnya tidak bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Hanya di lembaga Alkitab dunia itu dibikin perjanjian lama baru. Itu kan nyambung dari Kejadian Maleaki ke Matius kan nyambung. Nggak ada pemisahan perjanjian lama Nggak dan ada baru. hubungannya. Nggak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Nggak ada hubungannya, Bang. Ya terserahlah Anda berpandang. Saya juga bisa balik katakan bahwa Mazmur 147 nomor 19-20, hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada Romawi dan Yunani. Tuh dalilnya. Nah sekarang pertanyaan saya, Nabi Daud Nabi kamu juga. Nah Mazmur kan tulisan Daud. Nah berarti Anda harus akui kalau Mazmur mengatakan hukummu ada dalam dadaku, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi berarti untuk Anda juga. Nah makanya di Al-Quran dikatakan Kenapa bisa? Kami tidak. kalau tidak kami coba pakai akal dulu sedikit, napa? Pakai akal dong. Iya saya pakai akal kok. Pakai akal dong. Kalau pakai akal kan pertanyaan saya sederhana. Hukum-hukum yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berlaku untuk Romawi dan Yunani. Kenapa ada di kitab saudara? Kenapa ada di agama saudara? Sedangkan Kristen itu muncul dari Romawi Yunani. Itu loh pertanyaan saya, Bang. Sederhana bukan? Iya, saya harus jelaskan kenapa murid-murid Yesus dibekali oleh Yesus ya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tak ada hubungannya. Yang saya tanya kitab. Boleh yang saya tanya kitab. Yang saya tanya kitabnya Yahudi. Aturan-aturannya Yahudi itu tidak berlaku kepada bangsa manapun selain Bani Yakub dan Bani Israel. Itu dalil. Nah, itu percayalah kepada dalil. Tidak, Anda salah. Alkitab ini kami orang Kristen pakai baca Taurat dan Injil. Iya, tahu. Kalian mencomot kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ada di agama Anda kitabnya Yahudi? Dengar dulu saya jelaskan. Makanya di Kisah Para Rasul, murid Yesus diutus untuk bangsa lain. Saya katakan, jadi saya orang Indonesia juga bisa. Itu kan murid-murid bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Asia, Saya Yunani. tidak bisa ditipu dengan itu. Ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jangankan isinya Lukas. Jangankan isinya Lukas, Yesus aja tidak tahu siapa itu Lukas. Jujur aja, langsung aja, to the point aja. Kenapa ada kitabnya Yahudi? Yesus tidak tahu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu aja dulu. Ya ada hubungannya lah dengan saya jelaskan tadi Kisah Para Rasul. Memang itu murid ditugaskan. Kenapa Anda menjadikan Kisah Para Rasul sebagai legalitas, sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal siapa ini Lukas, siapa ini penulisnya Kisah Para Rasul? Itu kan kitab kami Kristen. Justru karena itulah muncul pertanyaan, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen?
Lah kita jadi Kristen juga dijelaskan di Alkitab. Lah, nggak usah bawa-bawa itu bang. Yang saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Sedangkan kitabnya Yahudi ini hanya untuk Yahudi. Aduh, Anda salah. Aduh. Kitab ini untuk manusia. Mana Yesus dalilnya? Mana Saya kasih dalilnya? contoh ya, Mana saya dalil? kasih contoh Mana aturan dalil? Taurat 1 ya, Yesus katakan ya, sabat diadakan untuk manusia. Ya, Jadi Yahudi. bukan bicara Untuk Yahudi. Anda pikir Yahudi itu kambing? Yahudi Saya itu manusia. Lah, tapi bukan Anda untuk manusia. Anda. Tapi Anda Saya bukan manusia. untuk Anda. Anda manusia Tapi atau bukan bukan? untuk Anda. Untuk Yahudi. Aduh, Pakai otaknya. Pakai Yesus- otak. Pakai Yesus otak. katakan Pakai otak. untuk Ulangan manusia. 33. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Anda Bani apa? Anda hanya Bani Bakul, bukan Yakub. Saya manusia, Anda manusia. Di mana Kalau dalilnya? tidak bersahabat, Di mana di Al-Quran dalilnya dikatakan, hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalilnya untuk Bani Yakub saja ada. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 147 tidak berlaku untuk Roma Yunani. Sedangkan agama Anda dari situ Roma Yunani. Lah, ini makanya kalau baca, karena kan pembaca Alkitab ya, Anda baca semua dari Bible, Kejadian. bukan Alkitab, Bible. Ya, Anda baca Bible Kejadian kan sampai Wahyu. Yes. Ya. Terus? Berarti pemahaman Anda sangat minim, rendah sekali. Ya sudah, tentang kalau begitu mana Alkitab. dalilnya hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi? Mana dalilnya? Nggak usah bahas di luar Yahudi, baca aja misi Yesus murid-muridnya untuk siapa. Saya tidak bisa kamu tipu dengan kayak begitu Bang Chris. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia dengan mulutnya sendiri berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Anda membawa Matius 28. Itu Nggak, bukan Yesus. Ilmu Anda terbatas di situ ya. Baca semuanya. Bagaimana Yesus mengutus Tolong murid-muridnya. tunjukkan ya. dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana tertulis? Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa Anda tidak itu temukan? itu Anda ucapan baca makhluk yang Alkitab. keluar dari kuburan. Jadikanlah semua Itu bangsa muridku. ucapan manusia yang keluar dari kuburan. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Itu bukan ucapan Jangan level Yesus. iblis ya. Kalau masih level iblis ilmu kamu, jangan coba-coba tafsir Alkitab sesuka-suka kamu. Sekarang saya tanya samamu, Saudara Chris, siapa yang diberi kuasa di dunia ini? Menurut Yesus. Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sebelum itu di mana Yesus pernah ucapkan? Sebelum dia dikubur, di mana pernah Yesus ucapkan itu? Ada? Baca aja kalau Anda tahu, baca aja. Ya di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan? Yang pernah mengatakan itu di depan Yesus itu iblis. Baca di dalam kitab saudara. Di Matius 4, iblisnya berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Dan aku akan memberikan kepada siapapun yang ku kehendaki. Itu ucapan iblis. Aduh. Yesus katakan kepadaku telah diberikan Itu kuasa di surga. Hei saudara, itu ucapan iblis. Itu bukan ucapan Yesus. Aduh. Hei saudara, dengarkan saya. Kalau Anda sudah bisa memahami pernyataan saya, dengarkan. Yesus tidak ada lagi Injil, tidak ada lagi firman setelah dia terangkat ke langit. Tak ada lagi. Segala firman telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oke? Nah, serangkaian daripada firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak pernah sekalipun Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yang pernah mengatakan itu hanya iblis ketika bertemu dengan Yesus. Paham?
Aduh, Anda ini Aduh, ngarang aduh. campur Ya, sekarang kamu ngawur tunjukkan. gitu. Kalau saya ngarang, tugasmu menunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan itu. Jangan kau bawa Matius 28, karena itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur. Ucapan Yesus ketika dia penginjilan, di mana? Jawab. Enggak, Anda ini hanya cari-cari salah. Anda apa? Anda apa? Anda mau menipu. Yesus mengatakan segala firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Dan tidak ada Yesus menyampaikan firman, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tak ada. Bahkan Ada. Yesus mengatakan, tak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada, Anda tahu ada, tapi Anda tidak mau tahu. Tunjukkan kepada saya. Percuma, Anda hanya Percuma. simpul-simpul liar aja. Percuma. Yesus berkata di dalam Yohanes, dengar. Iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan kuasa ini akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Baca Matius 4. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis, penguasa dunia telah datang. Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Hayo. Penguasa dunia telah datang, aku harus pergi cepat karena penguasanya telah datang, dan penguasanya ini tidak ada kuasa sedikit pun kepada diriku. Di dalam Matius Yohanes 14 nomor 30, Yesus katakan seperti itu. Begitu Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba saja ada makhluk keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Yesus yang katakan. Nah, itulah Yesus palsu yang kau sembah. Makanya Yesus asli apa? Apa? Begitu Apa? ya. Jadi kalau Iya dong. Anda menyimpulkan Alkitab secara liar, ya. Tidak, bukan. Sekarang begini. Kita buktikan siapa yang mentafsirkan secara liar. Kita buktikan. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, setelah Yesus mengatakan telah aku sampaikan semuanya, apakah masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Ada ayat yang mengatakan belum semuanya aku sampaikan. Nah, setelah dia datang, nanti juga kamu akan tahu. Jadi oh, bukan begitu dalilnya. Jangan ngarang bebas. Masih banyak yang ingin aku katakan. Diam. Anda minim ilmu. Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Siapa seorang lain itu? Siapa seorang lain itu? Roh Kudus, Roh kebenaran. Nenekmu kiper. Udah saudara Kris, udah. Anda lebih baik turun. Lebih baik Anda turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta daripada Anda gila kayak begini. Hey, Yesus mengatakan yang datang setelahnya bukan Yesus, tapi penolong lain. Yang datang kepada Matius 28 itu Yesus. Itu bukan. Udah kau turun. Daripada daripada aku bikin kau kayak anak kecil di sini. Turun. Biar kau katakan saya setan. Silakan aja. Yang penting saya meluruskan ajaran Yesus. Terserah. Tugas Anda sekarang ke gereja, turunkan celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Itu tugasmu sekarang. EGP dengan itu semua. Yesus berkata yang datang setelahku adalah penolong lain. Begitu kemudian dia terangkat ke langit, ada yang keluar dari kubur. Hayo. Dan menyampaikan lagi firman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Katanya yang datang bukan Yesus, penolong lain. Katanya semua firman telah kau sampaikan, kok masih ada tersisa? Kamu lupa ya? Lupa. Kalau kau sudah katakan, sudah semuanya telah kusampaikan kepada mereka. Ternyata masih ada. Cobalah kawan. Pakailah ilmu. Ya, pakai ilmu, jangan egois. Jangan, karena saya Kristen harus bertahan meskipun salah, meskipun keliru, meskipun ditertawakan. Yang penting saya ini bertahan.
Itu gila namanya. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang di Matius 28, Yesus. Pembohong, penipu itu namanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Itu kata Yesus. Ayolah saatnya Anda itu sehat, teman-teman. Ayo belajar. Tapi jangan mempertahankan kesalahan, itu nggak bagus. Ditertawakan kita. Jemaat-jemaat kalian itu di bawah itu gelisah. Ini kok semuanya pada membohong. Kok tertulis di situ kok? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya apa? Mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu endingnya. Lo kok tiba-tiba jadi Tuhan? Pergi ke seluruh dunia, beritakan kepada semuanya. Yang percaya baptis. Kok jadi berubah? Yesus yang tadinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata pun bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kok tiba-tiba, kepadaku telah diberikan kuasa. Apa? Yang diberi kuasa itu adalah iblis. Gitu kawan-kawan. Banyuma mau Silakan. tahu nggak? Mau tahu nggak jawaban pertanyaan Banyuma yang dari awal itu apa manfaat apa fungsi kitabnya Yahudi nempel di situ? Semuanya kalau mau jujur gampang jawabannya ya. Apa rek? Membungkus ajaran pagan agar tidak terlalu kelihatan. Memang betul. Itu apa coba tujuannya? Kalian tidak sunat, kalian makan babi, kalian tidak sabat, kalian tidak menyembah kepada Elohim yang ahad. Apa gunanya? Aksesoris. Biar dianggap bahwa ini adalah dari Tuhan. Padahal apa? Yang dominan yang kalian lakukan adalah bisikan-bisikan makhluk yang mengaku Yesus itu kepada Paulus. Itu yang kalian lakukan. Bukan hukum Taurat. Itu cuma aksesoris aja ditempel di situ supaya dicocok-cocokkan. Oh, ini Mesias, ada nubuatannya di sini. Itu aja kau pertahankan terus. Begitu ditanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? Asal cuap aja kan? Itu kan Yesus kan orang Yahudi. Ya emang Yesus itu lu pikir Kristen apa? Yang kita tanya ini Kristen. Kristen. Ya paman, kenapa ada kitabnya Yahudi sama kamu? Di mana nyambungnya? Kapan kitab Yahudi itu untuk orang lain? Sedangkan kitab itu mengikat dirinya sendiri. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Kalian apa? Bani Bakul. Yang dibuat perjanjian baru itu hanya Tuhan dengan Bani Yehuda, dengan Bani Israel. Lalu kemudian Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum Tuhan seluruhnya yang datang kepada Yakub dan yang datang kepada Bani Israel itu hanya berlaku kepada Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kesalahannya kalian terlanjur mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan kalian ini bukan orang betul. Karena kitab itu sendiri menerangkan dirinya, aku hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di agama Anda? Nah itu udah ketahuan, kalian itu salah. Kalian itu adalah serigala yang nyamar domba. Dengan mengambil pakaian dari Israel agar membungkus kalian seakan-akan Israel, itu sudah membuktikan diri kalian itu siapa. Sampai sini paham? Apa hubungannya coba? Kitab Taurat, Kejadian, Imamat, Keluaran, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kitab Yesaya, Ulangan, Hosea, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Pilatus ada di sana, Herodes ada di sana, tentara Romawi ada di sana. Ada mereka bersabat, ada mereka tidak makan babi, ada mereka bersunat, tidak ada. Lah kalian ini muncul belakangan kok sok-sokan.
Pilatus aja nggak menjadi Yudaism. Pilatus aja gubernur yang menjabat, gubernur pada saat itu, tidak menjadikan kitab Tanak sebagai kitabnya. Tidak. Paham? Sekarang muncul Kristen pakai kitabnya Yahudi. Aneh kalian ini. Ditanya ngeyel. Diberitahu ngamuk, emosi, hujat. Tidak ada hubungannya kitab Daniel, kitab Samuel, ya, Hosea, Yeremia, Amsal. Tidak ada hubungannya dengan Roma dan Yunani. Tak ada. Tak ada sama sekali. Tidak ada. Dan memang tertulis di dalam kitab mereka bahwa kitab-kitab itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitabnya mereka Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Gak boleh. Muncul kalian tambahin 13 buku, Kisah Para Rasul, ada Yohanes, ada Matius, ada Lukas, ada Markus dan seterusnya. Itu menambahi. Kenapa itu ada? Karena memang kalian bukan Bani Israel. Begitu saudara. Maka diskusi itu pakai data. Kalian pakai data tapi kalian hantam data kalian sendiri. Yang kedua Bang Joma yang lebih parah itu gitu ya. Kan kalau untuk Yudaisme tadi kitabnya Yahudi ya. Itu kalau untuk luar negeri sekarang ya bule-bule itu udah mulai sadar loh. Buktinya gereja betul. udah mulai kosong. Ya. Oh, ini sudah ini mulai bukan, berpikir. Ini bukan punya kita ternyata. Iya kan Bang Iya, Adi? betul. Yang paling parah Bang Joma Indonesia dibungkus juga dengan keislaman, istilah Al-Quran. Nah ini lebih parah nih. Nah, kira-kira tipikal apa yang suka nyamar-nyamar kayak begitu? Ya serigala berbulu domba. Iblis. Iblis. Iblis yang suka nyamar-nyamar. Yang suka nipu-nipu itu setan. Kejahatan dibungkus dengan pura-pura baik. Itu iblis. Bagaimana iblis datang kepada Adam? Bagaimana iblis datang kepada Hawa? Dia bungkus dirinya dengan berpura-pura baik. Begitu. Kita sebenarnya punya tugas memang agak berat kalau di Indonesia ya. Kalau luar negeri sih enggak, paling menyerang dari segi satu sisi. Kenapa ada kitab Yahudi yang mereka nggak bisa menjawab, ya mereka meninggalkan gereja kosong. Kalau Indonesia itu yang dibawa Belanda dirubah. Ngeyelnya minta ampun. udah masuk Yahudi kan, bagaimana supaya ini kan sasaran kita umat Islam nih, bukan orang bule kan. Wah, ganti aja judulnya jadi Alkitab, ganti Theos menjadi Allah, ganti Apostolos, semua os diganti istilah Al-Quran. Nah ini memang tugas kita berat dalam hal seorang seperti tadi, terbungkus Islam dan keyahudian tapi ajarannya itu tadi pagan. Itu masalahnya. Ini kalau tidak ada apologet Islam, sangat boleh jadi 100 tahun ke depan Bible mereka ini mereka ganti sampulnya menjadi Al-Quran. Al-Quran Lukas, Al-Quran Markus, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia. Bisa jadi. Kan sudah ada banyak Pak. Tampilannya Ya, itu tampilannya seperti Al-Quran diganti menjadi bahasa Arab terjemahan ke Indonesia, sudah ada itu. Nah, itu beredar. dia. Di dalam Jadi, di dalam kitab mereka Filipi 3 nomor Filipi 1 nomor 8 Ya elah. nomor 16 nomor 18 sorry. Kitab. Itu boleh demi Yesus boleh mengelabui. Baca itu kitab. Boleh. Masuk mengelabui boleh gitu ya. Ada itu tertulis. Boleh dalam agama dia itu boleh. Itu bukan fitnah, itu fakta dalam kitab kalian. Memang tertulis kayak begitu modelnya. Gara-gara uang aja bahas-bahas Alkitab. Dan ini kenapa Dani? Tetapi tidak mengapa. Bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, baik dengan maksud mengelabui propases, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Memang sudah diajarkan kayak gitu kok. Sama Chris aja kau kalah. Apa sih ini si Dan ini kenapa lo? Habis ketemu pendeta. Kejang-kejang, waduh. Suaramu yang mendem begitu kok. Janganlah bahas-bahas Alkitab. Bahaslah. Kalau kau kitabmu tidak mau dibahas, Alkitab lepaskan itu semua putih. istilah Hati-hati kau. Al-Quran di dalam kitabmu. Kalau kau tidak mau kitabmu dibahas,
Lepaskan semua istilah Al-Quran di kitabmu. Larang STT-mu belajar tentang Islamologi. Paham? Sebentar Bang Juma. Bisa. Keluarkan semua istilah Al-Quran dari kitabmu itu. Ya, Al-Quran pun harus melepaskan dong. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran? Gantian Apa? Kristen. Saya keluarkan Deni dulu ya. Saya turunkan Deni. Waduh. Apa Ini yang diam harus dulu. dilepaskan dari Al-Quran? Apa? Ya, Denny diam. Kau King maju King. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran yang terkait dengan agamamu? Apa? Iya, seperti Musa, Adam, Salomo, apa itu kan punya Yahudi. Kenapa? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Emang bentar dulu Bang Joma. Di mana ada tertulis Nabi Musa di Bible? Iya, kenapa? Nah, di mana tertulis Nabi Musa di sana? Di mana tertulis? Emang ada? Di sana originalnya Moses kok. Moses itu originalnya bukan Musa. Di kitabnya mereka yang ada Abraham. Oke, Moses, David. Kau itu yang niru dari Al-Quran. Kau ambil Daud, kau ambil Musa. Kenapa kau nggak ambil kemudian Abraham? Kenapa nggak ambil Moses? Kenapa kau tidak ambil David? Kenapa kau harus ambil Daud? Baca original teks itu. Lagian kalau kami menggunakan Daud, itu kan Yahudi punya, bukan Kristen punya. Banyak cerita kau. Jadi kalau agamamu takut untuk dibahas, tanggalkan semua istilah Al-Quran dari Bible. Semua gereja-gereja yang menuliskan gereja Isa Al-Masih, tanggalkan semua. Sekolah tinggi teologi, ya, hapus semua materi-materi Islamologi. Semua pendeta, pastor, misionaris, tanggalkan pakaian-pakaian Islam. Paham? Jangan kau pakai hijab, jangan kau pakai kopiah, jangan kau pakai baju koko. Hapus semua Bibelmu yang menggunakan bahasa Arab yang ada di Indonesia ini, yang kalian pakai untuk nipu-nipu itu. Jangan, hapus. Kalau kamu tidak mau dibahas agamamu. Selesai, gampang kan?